Selamat datang di Moncast, Monumen Pers on Podcast. Ini adalah podcast perdana Monumen Pers Nasional. Nah, di kesempatan perdana ini, Momon mau bahas tentang apa itu Monumen Pers Nasional atau lebih singkatnya Monpers. Tentunya tidak sendiri loh ya, ditemani dengan Sobat Monpers Fauzia dan juga narasumber keren kita dari Monpers yaitu Kak Nain. Hai Sobat Monpers Fauzia, gimana nih kabarnya? Hai, alhamdulillah baik sekali. Wih, baik ya. Kalau dari Kak Nain gimana nih kabarnya? Halo Sobat Monpers, semangat terus dong. Oke, semangat. Nah, boleh nih ngobrol-ngobrol santai terkait dengan Monumen Pers Nasional. Momon ke Fauzia dulu ya. Kira-kira Fauzia ini terakhir ke Monpers kapan nih? Terakhir ke Monpers itu tahun 2019. Widih, udah lama banget ya. Sekitar 2019 ya. Udah berapa kali? Udah berapa kali ke Monpers? Sekitar 2 kali kunjungan. Kalau boleh tahu, dari tempatnya Fauzia sendiri, alamat Monpers itu di mana? Patokannya itu di mana? Karena rumahku di Sukoharjo, jadi aku berangkat lewat Solo Baru, habis itu ke arah Jalan Rajiman, nanti tinggal ambil arah ke Mangkunegaran. Oke, jadi gini ya, Monumen Pers terletak di Jalan Gajah Mada, nomor 59, Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Nah, ini gimana nih, kesan pertama ketika Sobat Monpers Fauzia itu berkunjung ke Monumen Pers ini? Kesan pertamaku datang ke Monpers itu sangat takjub ya. Loh, kok kamu bisa bilang begitu? Kenapa bisa takjub? Nah, pas lihat itu, interiornya sangat unik. Dari luar kelihatannya kayak candi, tapi di dalamnya udah modern loh. Dan gak expect kalau bangunan itu menyimpan banyak sekali sejarah mengenai pers. Nah, sekarang Momon mau nanya nih ke Kak Nain. Ini Kak Nain kan sebagai peranata humas yang ada di Monumen Pers, pasti sering kali dong berinteraksi dengan pengunjung. Ini kira-kira gimana nih reaksi para pengunjung ketika pertama kali datang ke Monumen Pers? Wah, banyak banget ya cerita lucu pengunjung yang baru pertama kali ke Monpers. Ada salah satu pengunjung yang orang Solo tapi baru sekali ke Monpers karena dikira bangunan Monpers itu hotel. Terus ada juga yang mengira bangunan horor karena warna catnya tuh abu-abu. Wah, kok bisa gitu ya? Kalau gitu boleh dong Kak disampaikan seperti apa sih Monpers itu biar Sobat Monpers pada tahu nih apa sebenarnya Monpers itu. Nah, jadi Monpers atau government name-nya itu Monumen Pers Nasional adalah museum sejarah tentang perkembangan pers nasional. Nah, koleksinya apa aja? Di Monpers kami mendokumentasikan koran dan majalah yang terbit di Indonesia, serta koleksi benda bersejarah pers nasional. Di Monpers juga menyajikan storyline tentang sejarah perkembangan pers nasional dari zaman Belanda hingga sekarang. Oke, jadi gini ya, kita beralih ke Sobat Monpers nih ya. Boleh dong share pengalamannya saat kamu berkunjung ke Monpers. Pengalaman ketika aku ke Monpers itu benar-benar seru banget ya. Aku bisa menambah pengetahuan yang baru dan wawasan yang luas tentang sejarah pers dan juga jurnalisme. Selain itu, bisa melihat koleksi-koleksi yang dimiliki Monpers seperti pemancar radio kambing yang dilengkapi dengan teknologi augmented reality, lalu juga ada kamera jadul, mesin ketik lawas, dan ada pahatan patung tokoh-tokoh penting dalam sejarah jurnalisme Indonesia. Ada juga koleksi koran dan majalah lawas. Dan masih banyak lagi koleksi yang bisa dilihat ketika berkunjung ke Monpers. Apa tadi? Fauzi, augmented tadi apa? Augmented reality. Iya, augmented reality. Coba bisa dijelasin Kak Nain, apa itu augmented reality? Ya, jadi augmented reality itu teknologi terbaru yang kita pakai untuk mendisplay koleksi pemancar radio kambing. Di situ pengunjung bisa menggunakan tablet yang disediakan untuk melihat ilustrasi AR yang menunjukkan bagaimana situasi ketika pemancar radio kambing disimpan dan digunakan di Desa Balong, Karanganyar. Oh, jadi gitu Kak. Nah, nih Fauzi, terus menurutmu kenapa sih kita harus ke Monpers dan gimana sih pelayanannya? Selain menambah ilmu, kita juga bisa loh mencari arsip-arsip lama kayak koran dan majalah. Jadi, buat Sobat Monpers yang lagi berjuang ngerjain skripsi atau melakukan penelitian,
bisa banget nih ke Monpers buat cari bahan-bahan materi. Tenang aja Sobat Monpers, pelayanan di Monpers dijamin sangat ramah dan baik. Dan yang terpenting nih, semua layanan gratis, gak perlu bayar. Widih, seru sekali ya. Sobat Monpers pasti penasaran nih gimana pelayanan dan fasilitas yang diberikan. Jadi gimana nih Kak Nain dengan pelayanan yang diberikan oleh pengelola Monumen Pers untuk pengunjung, dan apa saja sih fasilitas yang bisa didapatkan Sobat Monpers saat berkunjung ke Monpers? Jadi Monpers ini punya 4 layanan publik ya. Pertama, layanan perpustakaan umum. Kedua, layanan baca koran dan e-paper. Ketiga, layanan kunjungan museum. Dan keempat, layanan papan baca koran yang ada di depan gedung Monpers. Dan benar sekali Fauzia bahwa seluruh layanan Monpers bisa diakses gratis tanpa biaya. Wow, paket lengkap sekali ya Kak. Kalau biasanya nih Kak, untuk informasi mengenai Monumen Pers yang lebih detailnya itu di mana? Nah, Sobat Monpers bisa lihat sejarah dan katalog lengkap Monpers di website mpn.kominfo.go.id. Terus kalau mau lebih update setiap saat, bisa follow akun sosmed Monpers di Instagram, Twitter, dan Facebook dengan alamat @monumenpers. Semua akun Monpers sama ya alamatnya. Jangan lupa follow karena banyak informasi bermanfaat, juga kuis berhadiah yang bisa diikuti Sobat Monpers. Asik kan, dapat pengetahuan, dapat hadiah juga. Fauzia udah follow belum? Tentunya udah follow dong. Udah ikut giveaway-nya juga tapi belum menang nih. Wah, sabar ya. Tetap semangat dong. Tetap semangat pastinya. Wih, dia ada giveaway-nya juga ya. Oke, terima kasih Sobat Monpers Fauzia dan juga Kak Nain, Pranata Humas Monpers. Tentunya obrolan ini sangat informatif dan jangan lupa nantikan episode Moncast selanjutnya. Pastinya dengan informasi menarik lainnya seputar Museum Monumen Pers Nasional. Moncast, Monumen Pers on Podcast.